Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me, Annyeong. Nah, pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk tetap beribadah di hari ini, di detik ini, dan di saat ini tentunya ya. Nah, selanjutnya saya berharap teman-teman yang ada di rumah, Bapak dosen beserta keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala macam urusannya. Amin, Allahumma amin. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir corak fikih. Nah, tentang apa itu pengertiannya dan bagaimana sih contoh konkretnya gitu. Tapi sebelum itu izinkan saya berkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Saya Diana Mufidatul Ulia, NIM 530202200027, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga gitu. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang tafsir corak fikih, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu dong ya apa itu fikih gitu. Nah, kebanyakan dari teman-teman saya yakin ketika saya menyebutkan kata fikih atau mendengar kata fikih dari dimanapun itu, pasti teman-teman langsung kebayang tentang sebuah hukum atau tata cara dalam beribadah misalnya, terus hukum-hukum jual beli atau muamalah yang biasa kita lakukan sehari-hari gitu. Nah, jadi fikih itu secara bahasa adalah tahu atau paham, baik tahu atau paham secara sekilas maupun tahu atau paham secara mendalam. Nah, untuk yang sekilas itu contohnya ada di Quran Surah Hud ayat 91 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu, yang artinya, wahai Syu'aib, kami tidak tahu banyak akan terhadap apa yang engkau katakan gitu, terhadap atau tentang ya apa yang engkau katakan. Nah, terus untuk yang secara mendalam itu ada di Quran Surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi qalu nafaramil kulli minhum qaifatun liyatafaqahu fiddin, yang artinya mengapa dari sebagian golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama. Nah, jadi dari kedua ayat tersebut kita tahu ya teman-teman arti fikih, yang tahu secara sekilas dan tahu secara mendalam gitu. Sedangkan untuk yang fikih secara terminologi atau secara istilah itu memiliki arti al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah ilahirihi, yang artinya adalah ilmu yang memuat hukum-hukum syariah yang diamalkan. Maksudnya diamalkan itu diamalkan secara fisik ya teman-teman. Seperti sholat, itu kan ada bacaannya, ada hukumnya, ada gerakannya gitu. Nah, jadi tafsir corak fikih itu apa sih? Nah, jadi bisa kita gabungin ya teman-teman. Tafsir corak fikih itu adalah tafsir yang menitik beratkan pada kajian-kajian hukum-hukum fikih di dalam ayat Al-Quran. Jadi nanti para penafsir itu menggunakan ilmu fikih dan kaidah-kaidahnya untuk memahami makna ayat di dalam Al-Quran gitu teman-teman. Nah, pada akhirnya nanti tafsir corak fikih itu berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum fikih atau hukum-hukum Islam yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran gitu teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ada beberapa ayat yang tidak secara tekstual atau secara kandungan itu mengandung atau menjelaskan secara rinci suatu hukum. Nah, jadi nantinya
dari tafsir corak fikih ini akan mengkaji apakah ada hukum-hukum turunan yang ditimbulkan dari ayat ini. Jadi nantinya ayat Al-Quran tersebut akan menjadi objek penelitian, bukan objek tapi sumber kajian ya teman-teman, sebagai tema kajian yang akan dikaji lebih dalam, ada atau tidakkah hukum di dalamnya. Nah, jadi tema-tema yang mengandung hukum atau dapat menjadi sumber hukum di Al-Quran itu akan dikaji. Nah, itu yang namanya tafsir fikih atau tafsir fikih. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ada di surah Al-Fatihah, basmalah surah Al-Fatihah. Nah, kalau kita teliti ya teman-teman, secara arti atau secara tekstual, itu kan surah Al-Fatihah tidak mengandung suatu hukum tertentu, karena itu menjelaskan betapa kasih sayangnya Allah kepada kita dan bagaimana cara kita bisa bertakwa, yaitu mengikuti jalan yang lurus ya gitu. Nah, tapi di satu sisi setelah kita teliti, ternyata Al-Fatihah itu bisa menurunkan beberapa hukum. Contohnya tentang hukum bagaimana ketika kita sholat tapi lupa membaca Al-Fatihah, atau ketika kita sholat kita lupa membaca basmalahnya. Nah, itu juga salah satu fungsi tafsir fikih teman-teman. Jadi tidak hanya Al-Quran yang mengandung sumber hukum, tetapi Al-Quran itu sendiri dapat menjadi objek kajian atau sumber tema ya, kalau kita bahasanya sumber tema kajian yang akan dibahas lebih lanjut. Nah, alhamdulillah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang tadi kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, untuk yang terakhir kalinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.